Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Apa arti Sumpah Pemuda? Pemuda dan pemudi Indonesia mengeluarkan Sumpah Pemuda yang bersejarah, di mana mereka bersumpah untuk mengakui hanya satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, dan satu bahasa Indonesia. Peristiwa ini merupakan peristiwa penting dalam sejarah negara ini dan juga dianggap sebagai momen berdirinya bahasa Indonesia, bangsa Indonesia, dan tanah air Indonesia. Makna Sumpah Pemuda. Alinea pertama. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Alinea ini bermakna perjuangan semua rakyat Indonesia yang berasal dari berbagai daerah, ras, suku, dan agama, memiliki satu tujuan yang sama, yaitu tanah air Indonesia. Alinea kedua. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Makna alinea kedua ini yaitu para pemuda menggambarkan walaupun kita berasal dari suku yang berbeda-beda, namun pemuda-pemudi hanya mengakui satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Alinea ini juga menegaskan bahwa adanya rasa persatuan dan toleransi yang kokoh antar pemuda Indonesia. Alinea ketiga. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pada alinea ini menegaskan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang menjadi identitas bangsa dan harus dijunjung dengan tinggi. Kondisi awal tahun 1908 sampai 1920. Munculnya organisasi pemuda pertama, yaitu Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh Sutomo dan para pelajar Stovia pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Organisasi ini digagas oleh Wahidin Soedirohusodo untuk bergerak di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal pergerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Hingga saat ini, tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional Indonesia karena menganggap lahirnya Budi Utomo tersebut sebagai awal bangkitnya nasionalisme dan gerakan rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan. Mulai tumbuh organisasi-organisasi kedaerahan seperti Jong Java, Jong Sumatera Bon, dan Jong Ambon. Jong Java adalah suatu organisasi kepemudaan yang didirikan oleh Dr. Satiman Wirjosanjojo di Gedung Stovia pada tanggal 7 Maret 1915. Jong Sumatera Bon. Jong Sumatera Bon adalah perkumpulan yang bertujuan untuk mempererat hubungan di antara murid-murid yang berasal dari Sumatera, mendidik pemuda Sumatera untuk menjadi pemimpin bangsa, serta mempelajari dan mengembangkan budaya Sumatera. Perkumpulan ini didirikan pada tanggal 9 Desember 1917 di Jakarta. Jong Ambon. Jong Ambon adalah organisasi kepemudaan Ambon pada masa pergerakan nasional sebelum Sumpah Pemuda.
Organisasi ini didirikan dan diketuai oleh Dr. Kayadu pada 1917. Penyebab atau alasan munculnya Sumpah Pemuda. Alasan utama yaitu perpecahan antar daerah, masih kuatnya sifat kedaerahan dan perbedaan suku, dan juga sulitnya menyatukan berbagai organisasi pemuda karena perbedaan latar belakang. Yang terakhir yaitu munculnya kesadaran akan pentingnya persatuan. Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I merupakan hasil dari Konferensi Organisasi Pemuda Nasional yang diadakan pada 15 Agustus 1925 di Jakarta. Pada konferensi tersebut, para perwakilan organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatera Bon, dan Sekar Rukun sepakat untuk membentuk panitia penyelenggaraan Kongres Pemuda Indonesia. Kongres ini bertujuan memajukan persatuan dan kesatuan terutama pemuda Indonesia, menguatkan hubungan antara sesama perkumpulan pemuda, menghasilkan cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita seluruh pemuda Indonesia, dan juga mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta merupakan tonggak penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kongres inilah yang menghasilkan Sumpah Pemuda, sebuah ikrar yang menegaskan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kongres Pemuda II merupakan kelanjutan dari Kongres Pemuda pertama yang diselenggarakan pada tahun 1926. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, sebuah organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia, menjadi inisiator Kongres Pemuda II. PPPI melihat perlunya pertemuan kembali untuk membahas lebih lanjut tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Tokoh-tokoh yang terlibat. Ketua Kongres Sugondo Jojo Puspito. Beliau merupakan Ketua Kongres Pemuda II. Beliau berasal dari Jong Java dan merupakan sosok kunci dalam mengorganisir kongres. Tokoh penting lainnya dalam penyusunan Sumpah Pemuda yaitu Muhammad Yamin, tokoh dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang berperan besar dalam merumuskan teks Sumpah Pemuda. Ia mengajukan gagasan tentang satu bahasa, persatuan untuk Indonesia. Yang kedua ada Muhammad Subarjo. Beliau merupakan tokoh dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang aktif dalam pembahasan Sumpah Pemuda. Yang ketiga, Wahib Hashim. Beliau merupakan tokoh dari Jong Islami Tenbon yang berperan penting dalam mendorong semangat persatuan dan kesatuan di kalangan pemuda. Yang berikutnya ada Suwardi Sorjaningrat atau yang biasa kita sebut dengan Ki Hajar Dewantara. Sebagai insinyur, saya bilang kita harus membangun di atas sebuah dasar. Dasar yang sudah ada, bukan dasar yang belum ada. Begitu juga negara Indonesia. Merdeka harus dibangun di leher dan bahu yang kokoh. Di atas dasar yang sesuai dengan sejarah kita. Dasar yang demikianlah yang menjadi falsafah kita. Kita harus bersama-sama mencari visi dan wawasan yang kita semuanya setuju. Ini bukan kompromis, tetapi kita sama-sama mencari satu hati yang kita setujui bersama. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan